بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله، berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, nama Allah berikutnya adalah As-Salam. As-Salam terdapat dalam Quranul Karim dalam satu tempat, itu dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kecuali Dia semata. Al-Maliku Al-Quddusus Salam, dialah Al-Malik, Raja Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam, Tuhan yang Maha Selamat dari segala macam aib, celah dan cacat, yang menyelamatkan hamba-hambanya dari segala petaka dunia dan akhirat. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi nama As-Salam termuat dalam ayat ini, satu tempat saja. Apa maknanya lebih luas? Wa ma'na hadzal ismu, wa ma'na hadzal ismul karim, wa ma'na hadza al-ismul karim, nama Allah yang mulia ini maknanya adalah As-Salamu min jami'il uyubi wan naqais. Nama Allah itu As-Salam karena Dia selamat dari segala macam aib dan kekurangan. Likamalihi fi dzatihi wa sifatih, karena sempurnanya Dia pada zat maupun sifat-sifatnya. Wa af'alihi, pada segala perbuatannya. Fa huwa jalla wa ala, dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha mulia. As-Salamu al-haq bi kulli i'tibar, Tuhan yang maha selamat dengan sesempurnanya, dengan hak dari segala macam sudut dan sisi. Salaman fi dzati an kulli aibin wa naqsin yatakhayaluhu wahmun, dialah Tuhan yang selamat dalam zatnya dari segala macam cacat, aib, kekurangan yang disangka oleh orang-orang menyangka, yang salah pemahamannya, yang salah prasangkanya. Wassalamun fi sifatihi min kulli aibin wa naqsin, dialah Tuhan yang selamat dalam segala macam sifat-sifatnya dari segala macam celah dan aib, kekurangan. Wassalamun fi af'alihi min kulli aibin wa naqsin, juga dialah Tuhan yang maha selamat dari segala macam, selamat dalam segala macam perbuatannya dari segala bentuk aib, kekurangan. Wa syarrin wa zulmin, dari segala macam bentuk keburukan, kezaliman. Wa fi'lin waqi'in ala ghairi wajhil hikmah, selamat daripada segala macam perbuatan yang tidak bijak. Wa huwa subhanahu salamu minas sahibah, Dia juga Tuhan yang selamat dari prasangka orang-orang yang mengatakan Dia punya istri, wal walad, atau Dia punya anak. Wassalamu minan nadhiri wal kuf'i, dialah Tuhan yang selamat daripada kesamaan dengan apapun makhluknya, kesetaraan. Wassamiyyi al-mumathil, yang menyerupainya. Wassalamu minan niddi wasyarik, yang selamat daripada sekutu-sekutu. Inilah makna As-Salam. Selamat dalam zatnya, selamat dalam sifatnya, selamat dalam perbuatannya dari segala macam kekurangan, aib, celah yang ditujukan kepadanya. Orang-orang Nasara mengatakan Dia punya istri, Tuhan ibu,
orang-orang Nasara mengatakan dia punya anak, Tuhan anak, maka kita katakan huwas salam, dialah Tuhan yang selamat daripada apa yang kalian ucapkan. Selamat, tak butuh istri, selamat daripada kebutuhan terhadap anak. Ya, segala macam perbuatannya selamat daripada tidak bijak. Semua perbuatannya bijak, dalamnya kemaslahatan, kebaikan, tak ada padanya kezaliman. Segala macam sifat-sifatnya pun selamat daripada segala kekurangan. Maka nama salam ini nama yang melekat pada setiap nama-nama lainnya. Seluruh nama Allah dalamnya ada terkandung nama As-Salam. Karena semua nama mengandung sifat, dan semua sifat sempurna daripada segala macam kekurangan. Maka karena itulah dia As-Salam. Ya, segala macam sifat melahirkan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan Allah, dan semua perbuatan tersebut juga selamat daripada segala macam celah dan kekurangan. وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. Nama Allah As-Salam ini mencakup semua sifat-sifat Allah. Maka segala macam sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, ya, adalah sifat yang selamat daripada segala macam aib dan kekurangan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendudukkan, menjelaskan, menerangkan nama Allah As-Salam ini, walidzalika idza nazarta ila afradi sifati kamalih, kalaulah engkau perhatikan setiap sifat-sifat kesempurnaan Allah, wajadta kulla sifatin salaman mimma yudaddu kamalah, engkau akan dapati semua sifat selamat daripada berbagai macam ragam sifat sebaliknya. Selamat daripada kebalikan sifat-sifat tersebut. Apa contohnya? Fahayatuhu salamun minal mauti. Sifat hayat, hidup bagi Allah, ya, menunjukkan dia selamat daripada kematian. Wa minas sinati wan naum. Sifat Allah al-hayat, hidup, dari namanya al-hayyu, menunjukkan dia selamat daripada kematian, daripada mengantuk, daripada tertidur. Dia hidup selama-lamanya, sempurna. Ya. Wa kadzalika qayyumiyyatuhu wa qudratuhu salamun min at-ta'abi wal-lughubi. Demikian juga sifat tegaknya Allah, berdirinya Allah, Tuhan yang berdiri sendiri dan seluruh makhluk dengannya bergantung, dan kekuasaannya selamat daripada segala macam bentuk ta'ab, keletihan, wal-lughub, ya, kecapean. Tuhan kita tak pernah letih, tak pernah capek. Selamat. Dia Maha Kuasa, berbuat terus menerus, tak pernah sedikit pun Allah tersentuh dengan rasa letih, ya, dengan segala macam ciptaannya. Kata Allah, wa ma massana min lughub, tak pernah kami ditimpa keletihan. Ya, sebagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Setelah sempurna ciptaan, dia pun istirahat pada hari ke-7. Itu Tuhan mereka. Tuhan kita tak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tak pernah sedikit jua pun dia itu tertidur ataupun mengantuk. Selamat daripada sifat-sifat ini karena dia punya sifat al-hayat, hidup, yang sifat hidup tersebut sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat qayyum, yang dengan sifat tersebut Allah sempurna daripada keletihan, ya, kecapean. Wa na'am. Ya, nama Allah As-Salam, ya, dikembalikan dengan sifat ilmu Allah. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu. Ilmu Allah selamat daripada sesuatu yang hilang dari ilmunya. Tak ada satu pun yang hilang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang ada di langit, yang di bumi ini, sekecil apapun dia tak pernah hilang daripada ilmu Allah. Allah mengetahuinya di mana dia berada. Ya. In takun, kata dalam surat Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqalu habbatin min khardal fatakun fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, sekiranya ada yang lebih kecil
daripada biji sawi yang diletakkan di langit dan di bumi, kecuali pasti Allah akan mendatangkannya di hari kiamat. Wa ma ya'zubu an rabbika mithqalu habbah. Tak ada satu biji pun yang hilang daripada ilmu Tuhan. Ya, kita jatuh kunci saja sudah tak dapat lagi, payah nyarinya. Kunci besar. Apalagi satu biji yang mau kita tanam. Kita bawa biji sawi, terjatuh satu, nyari kembali tak dapat. Allah tak ada yang hilang daripada ilmunya. Au urudun nisyan. Selamat daripada sifat lupa. Kata Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Ya. Kemudian au hajah ila tadhakkurin wa tafakkur. Sifat ilmu Allah tak butuh untuk mengingat-ingat, tak butuh untuk dipikir-pikirkan. Manusia merenungi dalam-dalam, dipikir-pikir ulang, baru dapat. Oh iya, ternyata seperti ini. Allah tak butuh untuk berpikir-pikir seperti kita berpikir. Tak butuh Allah Jalla wa'ala untuk mengingat-ingat. Kadang datang orang dah lama tak jumpa, kita tahu wajahnya tapi lupa namanya. Ya, berkerut-kerut dah ini. Siapa nama fulan ini? Mau nanya malu. Akhirnya sok kenal, sok akrab. Kaifa haluka akhi? Bagaimana kabarmu akhi? Ya. Setelah itu nanti, ya, simpanlah nomor saya. Kok kau lupa? Ketika disimpan nomor, siapa nama kau? Nah, hanya malu. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa iradatuhu, sifat iradah, kehendak. Allah punya kehendak dan segala macam kehendak Allah selamat daripada, ya, sifat tidak bijak, tidak hikmah, tidak mengandung kemaslahatan. Semua kehendaknya terkandung padanya hikmah, maslahah. Apapun yang dikehendakinya terhadap makhluk, terhadap kita, di baliknya ada hikmah dan ada maslahah. Maka tak boleh kita bersuudzon, berprasangka buruk dengan kehendak Allah. Yang terjadi pada kita, ya, tak usah sesal-sesali apa yang telah terjadi. Jangan katakan sekiranya dulu begini, tak begini sekarang. Semuanya sudah kehendaknya, dan kehendaknya sesuai dengan ilmunya. Tak pernah keluar daripada hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah keluar daripada maslahat. Ya, kita melihat mengapa kaum muslimin dibantai di mana-mana. Di Cina sana, suku Uighur, subhanallah. Dahulu namanya negeri Turkistan. Wallahi banyak negeri kaum muslimin dicaplok oleh orang-orang kufar. Mereka bebas merdeka, kemudian dicaplok. Sebagaimana di Myanmar sana Rohingya negeri sendiri. Di Filipina sana Moro itu negeri sendiri. Daerah Thailand sana Patani itu negeri yang merdeka. Semuanya terjajah, dijajah, diambil, dicaplok. Ya, mereka bukan pemberontak. Dari dulu semenjak sebelum kedatangan Prancis menguasai Filipina, mereka negeri sendiri. Raja-raja mereka ada, demikian juga di Thailand, ya, di Kashmir, semua dicaplok, ya, disiksa, diteror, diintimidasi, dibunuh. Ya, kalau kita melihat dengan kacamata takdir, semuanya tak lepas daripada hikmah dan maslahah. Apa hikmahnya, Ustaz? Apa masalahnya? Banyak. Ya, wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami pasti akan berikan kepada mereka, timpakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar. Semoga mereka mau kembali. Di dunia ini azab kecil dibandingkan azab akhirat. Ini adalah cara agar orang-orang Islam itu kembali kepada Tuhannya, agar Tuhannya tak meninggalkan mereka. Semuanya ada hikmah. Lihat lagi di Suriah sana, lihat lagi di Irak sana, lihat lagi di Palestina. Semuanya itu dengan hikmah dan maslahah, agar orang mau mencari tahu kenapa sebab ini semua. Tapi banyak orang tak mau tahu, tetap dalam kelalaian, ya, mengadakan berbagai macam bentuk
Solusi-solusi yang bukan dia solusinya. Solusi umat ini ada pada akidah yang keropos, ya, yang harus diperbaiki. Ada pada tauhid yang harus diluruskan lagi. Ada pada sunnah yang harus dihidupkan, bid'ah yang harus diperangi. Dengan itulah akan kembali umat ini berjaya. Jadi semuanya dengan hikmah dan maslahah. Wa kalimatuhu, kalimat-kalimatnya yang tertuang dalam kitabnya yang dikirimkan kepada Rasulnya melalui Jibril, malaikatnya, salamun minal kadhibi wa dhulmi, selamat daripada dusta dan kezaliman. Sebagaimana ungkapan ahlul kalam mengatakan kalimat-kalimat Tuhan ini tentang sifatnya tidak seperti itu, seolah-olah Allah itu berdusta. Tak benar dia bersemayam, tak benar dia turun, tak benar dia datang, tak benar dia punya tangan, tak benar dia punya mata. Seolah-olah kalimatnya penuh dengan apa? Kedustaan. Itulah ahlul kalam itu. Maka bukan perkara ringan kesesatan mereka, bahaya. Mereka tolak kalimat Allah Jalla wa'ala. Tak mungkin Allah itu berkata-kata, tak mungkin Allah itu bersemayam, tak mungkin, semua tak mungkin. Karena akal mereka menolak. Maka konsekuensinya mereka mengatakan Quran ini kitab yang menyesatkan. Itu konsekuensi ungkapan mereka. Dan ini kezaliman tingkat tinggi yang tak ada kezaliman di atasnya. Berdusta, mendustakan kalamullah. Ahlul kalam itu mendustakan kalamullah. Kalamnya saja yang dia pegang, yang dianggap benar. Kalam Allah dianggap salah. Bukan ini tafsirnya, tapi ini maunya Allah. Seolah-olah Allah tak bijak, tak fasih berbicara, harus dituntun, harus ada penterjemah. La ilaha illallah. Maka nama Allah salam dalam bab kalimatuhu, kalimat-kalimatnya, maka seluruh kalimat Allah itu salam, selamat dari dusta, daripada kezaliman. Bagaimana dipikirkan oleh ahlul kalam, ya, sebagaimana dipikirkan oleh orang-orang yang tak menggunakan akalnya yang sehat, menganggap hukum-hukumnya yang tertuang dalam perkataannya zalim. Apa itu hukum rajam? Apa itu hukum qisas? Apa itu hukum potong tangan? Ini semuanya barbar. Salamun min kulli zulmin. Selamat perkataannya daripada segala macam bentuk kezaliman. Ya, selamat hukum-hukum yang dia tuangkan melalui perkataannya dari segala macam unsur kezaliman. Apa ini Quran? Melecehkan wanita. Wanita boleh dipukul, wanita boleh dicerai, wanita diberikan bagian harta warisan tak sama dengan pria. Wanita hanya di rumah, wanita tak boleh kemana-mana, wanita ini tak benar. Sebagaimana ungkapan kaum liberal, tokoh-tokoh gender, tokoh-tokoh feminis. Maka kita katakan salamun, kalimatuhu, seluruh kalimat Allah selamat daripada kezaliman. Hukum-hukumnya selamat daripada kezaliman. Apa ini Quran membolehkan laki-laki berpoligami, perempuan tak boleh berpoliandri. Katakan salamun, selamat kalimat Tuhan itu dari kezaliman. Pikirkan baik-baik bagaimana jika seorang perempuan punya 3-4 suami. Apa jadinya nasab? Milik siapa tuh anak? Allahu Akbar. Ya. Wa tammat bal tammat kalimatuhu sidqan wa adlan. Bahkan sempurna semua kalimatnya. Sidqan, kebenarannya sempurna, wa adlan, keadilannya sempurna. Benar dan adil, karena benar belum tentu adil, adil belum tentu benar. Tapi digabungkan kedua-duanya, adlan wa sidqan, benar dan adil. Pada tempatnya. Kadang-kadang benar, tapi tak pada tempatnya ditempatkan. Akhirnya kezaliman yang muncul. Ya, dalam bab nasihat, kadang-kadang menasihati seorang, nasihatnya benar, tapi kezaliman, karena nasihat tersebut ditujukan kepada seorang di hadapan orang banyak, dengan suara yang tinggi. Ini adlan, ini sidqan, tapi tidak adlan, tak adil. Kok nasihati aku jangan di hadapan orang banyak, itu kok permalukan aku. Nasihatnya benar, sidqan, tapi tidak adlan. Adapun Allah sidqan wa adlan, benar dan adil pada tempatnya.
Nah, wa ghinahu, dan Allah itu punya nama Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Sifatnya nama sifat ghina, kekayaan. Kekayaan Allah salamun minal hajati ila ghairihi biwajhin ma. Kekayaan Allah, kesempurnaan kekayaan Allah membuat dia tak butuh kepada apapun juga, sekecil apapun juga tak butuh. Bal kullu ma siwahu muhtajun ilaih. Bahkan segala makhluk selain Allah, seluruh ciptaannya yang butuh kepadanya. Wa huwa ghaniyun 'an kulli ma siwah. Dia Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh dengan apapun dari selainnya. Jalla fi'ula. Nah, wa mulkuhu, dan kerajaan Allah Jalla wa ala salamun min munazi'in fi. Selamat daripada adanya makhluk yang ingin memperebutkan kerajaan Allah. Adapun kerajaan manusia, kekuasaan manusia tak selamat daripada perebutan kekuasaan. Kita melihat kejatuhan bangsa-bangsa, suku-suku, ya, dinasti Bani Umayyah dalam kekuatannya 90 sekian tahun, akhirnya dijatuhkan kekuasaannya, bangkitlah dinasti Bani Abbas. Datang bangsa Tatar, dihabisi dinasti Bani Abbas sehabis-habisnya. Inilah kerajaan manusia, inilah kekuasaan manusia. Banyak orang yang ingin memperebutkannya. Adapun Allah, tak ada yang bisa memperebutkan kekuasaannya, kerajaannya di langit dan bumi ini. Bahkan semua kerajaan yang ada pada manusia, semua adalah merupakan titipan daripada Allah yang kapan dia mau dia tarik dari mereka. Musyarikin, tak ada yang bisa menyaingi Allah dalam kerajaannya. Atau musyarik, ya, bersekutu. Ya, kadang-kadang tak bisa, yakni sang raja itu menghilangkan musuhnya yang begitu kuat untuk menjaga, ya, kebaikan. Akhirnya sang raja berbagi kerajaan dengannya, bersekutulah raja, bagi kekuasaan. Daerah sana kau pegang, daerah sini aku yang pegang, kita bertolong-tolongan. Ini namanya musyarik. Manusia pun demikian, kadang-kadang punya kekuasaan, tapi kekuasaannya bukan milik sendiri. Bersekutu dia dengan beberapa orang, punya perusahaan, bersekutu berapa orang. Allah tak butuh sekutu dalam kerajaannya. Muawin, bahkan Allah tak butuh pembantu. Sehebat apapun raja, dia butuh pembantu, menteri-menteri, butuh pengawal-pengawal pribadi, butuh rakyat, butuh tentara. Allah tak butuh pembantu. Bagaimana malaikatnya yang banyak, Ustaz? Itu semuanya bukan karena Allah lemah, karena semua malaikat juga dia yang menggerakkan, dia yang mengatur gerak malaikat semua dengan Allah Jalla wa'ala. Bergantungnya malaikat semua dengan Allah. Tapi karena hikmah yang begitu besar, Tuhan yang Maha Suci, ya, menciptakan malaikat-malaikat ini untuk berbagai macam tugas. Bukan karena Allah tak mampu, tapi mengandung berbagai macam bentuk hikmah yang begitu dalam. Ya, dia serahkan malaikat-malaikat gunung, si perkara gunung, malaikat, subhanallah, malaikat pembawa aras, macam-macam. Allah beri masing-masing tugas, bukan karena Allah butuh bantuan mereka, bahkan mereka yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tak bergerak malaikat tanpa izin Allah, kehendak Allah, bantuan Allah. Kalau kita, seluruh makhluk itu bergerak bukan dengan kita, mereka semua bergerak dengan Allah Jalla wa'ala. Kita butuh bantuan mereka, tanpa mereka kita tak bisa hidup. Kita hidup di dunia ini karena ada bantuan orang-orang lain. Bahkan keluar daripada rahim ibu pun kita butuh bantuan orang. Setelah lahir juga kita butuh bantuan orang. Bantuan orang tua, bantuan ibu, bantuan keluarga. Manusia lemah. Demikian juga seluruh makhluk. Tapi Allah tidak. Tak butuh dia musyarik, ya, yang bersekutu dengannya, au muawin, tak butuh pembantu, mudhahirin, yang dapat membantunya memenangkan berbagai macam perkara-perkara yang layak dimenangkan, au syafi'in indah, takkan pernah ada orang bisa memberi syafaat di sisinya biduni idnihi, tanpa dengan izinnya. Dan
ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ilahiyatuhu salamun min musyarikin lahu fiha, selamat daripada sekutu yang menjadi sekutunya dalam perkara ketuhanan tersebut, sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi maupun Nasara. Allah mengangkat anak, Allah punya anak, Allah Maha Suci. Bal huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Tuhan Allah yang tak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata, tak butuh Tuhan-Tuhan lain membantunya, bahkan tak ada Tuhan-Tuhan lain, karena semuanya ciptaannya. Wa hilmuhu wa afuhu wa safhuhu, kelembutannya, kemaafannya, wa maghfiratuhu, ampunannya, wa tajawuzuhu, tidak dia hukum hamba, dia tinggalkan hamba tak menghukumnya, dia maafkan. Salamun min an takuna an haja, semuanya selamat dari kepentingan. Ya, kadang-kadang kita tinggalkan makhluk dengan kezalimannya karena tak selamat kalau kita ingatkan dia. Ya. Ya. Kadang-kadang kita maafkan musuh bukan karena kita kuat, karena kita tak mampu menaklukkannya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, ya, maafnya, ampunannya, toleransinya kepada makhluk, semuanya selamat daripada segala macam bentuk kepentingan. An hajatin au dhullin, selamat daripada segala macam bentuk kehinaan. Ada orang besar tempeleng kita bilang, udahlah, aku sabar aja lah, tak mau ku balas. Bukan sabar, tapi tak mampu balas. Tangannya dua kali tangan awaknya. Ya, aku sabar aja lah, tak mau ku balas. Sabar aku, bukan sabar. Ini zullun, karena hina. Tak ada padanya kesabaran, itu bukan sabar. Ajzun, lemah. Ya, adapun Allah Jalla wa Ala, segala macam bentuk ampunannya, maafnya, toleransinya dengan segala macam perbuatan kita, tidak ada kepentingan. Ya, auzullin, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada kehinaan, au musanaatin, atau bukan karena ada unsur kepura-puraan. Kadang-kadang kita toleransi orang pura-pura, nanti kapan aku kuat, kapan aku mampu, aku habisi kau. Sekarang udahlah, maafkan dulu. Ini manusia. Kadang-kadang berpura-pura. Ya. Allah tak ada berpura-pura maafkan kita. Kadang-kadang kita maafkan musuh kita berpura-pura. Karena segala macam bentuk, ya, perkara-perkara yang kita ketahui, jika tak aku maafkan lebih parah dampaknya. Ya, akhirnya dimaafkan dengan berpura-pura. Ya, kama yakunu min ghairihi, ya begitulah makhluk. Segala macam tindak tanduk mereka itu pasti ada tendensi, pasti karena ada kepentingan, pasti karena ada kehajat, kebutuhan, pasti karena faktor kelemahan, terpaksa dimaafkan. Ya, tak bisa kita sebagaimana Allah Jalla wa Ala, kita makhluk. Bal huwa mahdhu judihi, segala macam sifat toleransi Allah, maafnya Allah, ampunan Allah, lembutnya Allah, semuanya murni karena kedermawanannya. Wa ihsanihi wa karamihi, karena kebaikannya semata. Ya, karena ihsannya semata. Wa kadzalika adzabu, tadi jika Tuhan itu, Tuhan kita Allah, selamat daripada segala macam bentuk, ya, kehinaan, kelemahan ketika memberikan maaf, ampunan, toleransi, maka sebaliknya demikian juga azabnya. Wa kadzalika adzabuh, jika dia mengadab, wa intiqamuh, membalas keburukan orang-orang berbuat keburukan, wa syiddatu batshihi, begitu dahsyatnya hukumannya, wa sur'atu iqabih, begitu cepatnya hukumannya. Salamun min an yakuna zulman, segala macam tindak tanduk tersebut selamat daripada bentuk kezalimannya. Ketika dia menjatuhkan hukuman, selamat daripada kezaliman. Yang dijatuhkan memang layak menerimanya. Selamat daripada segala macam bentuk kezaliman.
Ustaz, manalah selamat? Lihatlah ketika bencana datang, anak-anak kok mati. Bencana alam, tsunami, likuifaksi, anak-anak banyak yang mati. Ini tak pada tempatnya. Siapa bilang? Kok mati mereka? Mereka tak berdosa. Yang berdosa ajalah Ustaz. Kita katakan Allah lebih tahu. Lebih tahu dengan segala macam perbuatannya. Anak-anak kecil ini mati dalam keadaan kecil, baik baginya. Terlepas daripada dosa-dosa. Jikalah dia dipanjangkan umurnya, boleh jadi anak tersebut berbuat kemaksiatan, boleh jadi dia masuk api neraka, boleh jadi bertambah-tambah kekufurannya, dimatikan ketika kecil. Ya, itu Ustaz, ada orang-orang soleh juga mati juga dia, kena tsunami, likuifaksi. Selamat Allah daripada segala macam celah dari perbuatannya, kehendaknya, azabnya. Walaupun orang tersebut mati dalam keadaan syahid, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai orang-orang yang mati syahid, mana keburukannya? Selamat Allah daripada segala macam bentuk keburukan. Andai kata dipanjangkan, mungkin dia berubah, mungkin berkurang imannya, mungkin dia kufur. Subhanallah. Jadi hukumannya pun semuanya dengan keadilan. Tak ada padanya tendensi kezaliman atau tasyaffian, tak ada unsur balas dendam. Kita menghukum karena balas dendam. Allah tak ada balas dendam sama sekali. Suci daripada sifat tasyaffian. Ya. Au ghilzatan, au qaswatan. Selamat daripada segala macam sikap yang berlebihan, kerasnya. Ya. Bal huwa mahdhu hikmatih, semua azab, hukuman yang dia timpakan, jatuhkan, semuanya murni mahdhu hikmatih, dengan kebijaksanaannya, wa adlihi, dan keadilannya, wa wad'ihil asya'a mawadhi'aha, dia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Ya. Tak ada yang salah dalam perbuatan Allah. Nah, wa huwa mimma yastahiqqu alaihi alhamdu, segala macam hukuman dia jatuhkan layak dipuji. Kadang-kadang Allah jatuhkan hukuman kepada kita layak dipuji. Kalau enggak kita dihukum di dunia ini, habis kita di hari akhirat. Ya. Allah suruh kita bersyukur, tak bisa kita bersyukur, ditimpakannya kepada kita bala bencana agar kita bisa, ya, dicuci segala macam bentuk maksiat kita, dosa-dosa kita dengan bencana tersebut. Subhanallah. Maka segala macam bencana yang menimpa kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalamnya terkandung hikmah. Kita puji Allah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Terlambat ke bandara macet, ngutuk-ngutuk, sumpah serapah, dimaki-maki semua orang. Sampai di bandara, pesawat udah terbang, 5 menit pesawatnya jatuh. Lompat gembira, syukur aku terlambat. Memang subhanallah, kok tadi aku masuk di sana udah habis. Mana yang namanya keburukan? Semuanya hikmah. Ya, ya, beriman kepada takdir nikmat sekali. Tapi memang payah kita, ya, mempraktekannya tuh payah. Ketika kita kaji gini, oh iya benar, tak ada salah. Tapi ketika dipraktekkan sulit. Kadang-kadang merepet juga awak. Subhanallah. Padahal di sana ada hikmah, ada keadilan, ada kebijaksanaan. Hukuman dia kepada kita dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Tak dihukum di dunia, siksa akhirat lebih dahsyat. Dicucinya kita dengan musibah. Dengan musibah penyakit, musibah kefakiran, musibah penderitaan, dicucinya dosa-dosa kita yang lalu. Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah salahkan semua tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginya layak pujian. Kama yastahiqqu ala ihsanihi, sebagaimana kita memuji Allah atas kebaikannya, kita puji dia dengan segala macam hukumannya, azabnya, siksanya. Sebagaimana kita puji kebaikannya, puji ganjaran-ganjarannya, puji segala macam nikmat-nikmatnya. Semua kita puji dalam segala keadaan. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal.
Sakit encok apa pula, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sakitmu itu Allah hapuskan dosa-dosamu. Dengan sakitmu itu kau tahu kau hamba. Akhirnya kau merintih kepada Tuhan minta kesembuhan. Kalau kau tak pernah sakit kau jadi Tuhan. Itu hikmahnya penyakit. Itu hikmahnya bencana. Kalau enggak, kapan kita menangis kalau enggak datang bencana? Kapan kita mengadu kalau enggak datang petaka? Diujinya, dibenturkannya dengan berbagai macam benturan-benturan dunia ini. Menangis kita. Kadang tak bisa lagi menangis, kering air mata. Terpaksa mengadu kepada Tuhan. Allahu Akbar. Kebaikan. Allahu Akbar. Ya, bangkrut perusahaanku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Andai kita tak bangkrut, nanti kau jadi Qarun. Biar kau tahu semua urusan di tangannya. Puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Bal law wada'a ath-thawaba mawdi'al uqubati lakana munaqidan li hikmatihi wa li'izzatihi. Ya, bahkan andai kata Allah meletakkan ganjaran, pahala, kebaikan di tempat yang seharusnya dihukum, baru tak hikmah. Ya, tak hikmah. Andai kata orang yang layak dihukum itu hikmah, yang layak ditimbakan bencana itu hikmah. Ya, dan mengandung padanya ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia menempatkan hukuman pada tempatnya adalah bagian daripada perkara yang layak dipuji. Subhanallah. Ya, atas segala macam hikmahnya, keperkasaannya, dan dialah Tuhan yang Maha Selamat daripada segala macam yang disangka musuh-musuhnya yang bodoh, yang jahil, bahwasanya dia tidak berbuat hikmah. Bayangkanlah kehidupan Nabi Yusuf. Dibuang dalam sumur, ya. Subhanallah, dijual jadi budak, difitnah, dimasukkan penjara bertahun-tahun. Dikira orang Allah ingin menzalimi Yusuf. Kalaulah Yusuf bukan seorang nabi, pasti dia akan merepet-repet. Apa salahku difitnah? Perempuan-perempuan ini bertahun-tahun. Apa salahku dibuang oleh abang-abangku? Apa salahku aku dijual jadi budak? Apa salahku? Yusuf nabi. Ya, maka segala macam liku-liku kehidupan kita ini banyak-banyaklah kita puji Allah. Kok sampailah aku di Batam, dulu aku mau ke Jakarta lah. Entah kenapa mendarat di sini. Katakan alhamdulillah. Di sinilah aku jumpa jodohku. Dulu aku mau di sana jumpa jodoh, di sini dapat. Katakan alhamdulillah. Wa qada'uhu wa qadaruhu salamun minal abathi wal jawr. Segala macam keputusannya, ketentuannya selamat daripada perkara yang sia-sia dan dari kezaliman, wal jawri wa zulmi, dari segala macam bentuk kezaliman, kecurangan. Wa min tawahhumi wuqu'ihi ala khilafil hikmatil balighah. Selamat segala macam ketentuan takdirnya dari prasangka bahwasanya apa yang ditakdirkan itu menyelisih hikmah yang sempurna. Apapun yang dia takdirkan adalah bijaksana, sesuai dengan apa yang dibutuhkan makhluk, tepat dengan makhluk. Tak ada satupun yang menyelisih hikmah. Ya, kita melihat berbagai macam bencana datang melanda negeri kaum muslimin, kita meyakini itu tak salah. Semuanya telah diatur Allah Subhanahu wa taala, di baliknya ada hikmah. Bukan sia-sia Allah Subhanahu wa taala takdirkan hal itu semua. Apapun ujian yang menimpa kita, semuanya sesuai dengan hikmahnya, ketentuan takdirnya, bukan karena kezaliman. Wa syar'uhu wa dinuhu salam. Semua syariat yang dia turunkan berupa perintah-perintah, larangan-larangan, selamat minat tanaqud, daripada berbagai macam bentuk kontradiksi, wal ikhtilaf, bertentangan, wal ittirab, kontroversi, wa khilafi maslahatil ibad, selamat daripada segala sesuatu yang menyelisih kemaslahatan bagi hamba-hamba. Wa rahmatihim, selamat daripada segala sesuatu yang melisihi rahmatnya untuk mereka. Wal ihsani ilaihim, ya, kebaikannya kepada mereka. Wa khilafi hikmatih,
Ya, selamat daripada menyelisih ketentuan hikmahnya. Bal syar'uhu kullu hikmah. Semua syariatnya adalah bijaksana, wa rahmah, dalamnya ada rahmatnya, wa maslahatun wa adlun, dalamnya ada kemaslahatan dan dalamnya ada keadilan. Ya, semakin tinggi ilmu seorang, semakin dalam dia menjabarkan ya tentang sifat-sifat Allah ini semua. Ketentuan takdirnya baik, bijaksana. Ketentuan hukumnya, syariatnya baik, bijaksana. Tak ada yang salah pada tempatnya. Tak ada yang kontroversi satu sama lain. Sesuai dengan kemaslahatan hamba, apapun yang dia telah tentukan. Ya. Barangkali ada sebagian orang berprasangka ada perintah-perintahnya yang tak baik, ada perintah-perintahnya yang kejam, seperti qisas. Sebagian mengatakan alangkah kejamnya qisas. Bagaimana orang dipenggal kepalanya? Ya, apakah tak ada hukuman lain selain qisas? Ya, bagi orang yang berakal sempurna ketentuan qisas yang telah dijalankan, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam perkara ketetapan qisas adalah kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Perhatikanlah negeri yang menerapkan qisas sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan, negeri yang aman dan damai. Tapi negeri yang tak diberlakukan padanya qisas, hampir setiap ya menit ke menit ada saja kasus-kasus pembunuhan. Subhanallah. Semua syariatnya itu adalah selamat daripada aib, celah. Ya, pencuri dipotong tangannya, itu yang paling baik. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Lebih daripada seperempat dinar dipotong tangannya. Kata mereka barbar, ini hukum barbar. Tangan dipotong, bagaimana mungkin? Ya, ada yang lebih sopan daripada itu, lebih baik. Di penjara saja lebih baik, kata mereka. Di penjara pencuri-pencuri, di penjara para koruptor, di penjara para pelaku-pelaku kriminal. Ya, dalam penjara berkumpullah semua bentuk kejahatan. Ya, yang jahat dikumpulkan dengan jahat. Jahat plus jahat sama dengan jahat kuadrat. Yang dahulu dia pencuri maling, pencuri kekecilan, maling ayam, keluar dari penjara menjadi pembobol bank. Ya. Yang dahulu dia ketika masuk dalam penjara membunuh 1 nyawa, ketika keluar membunuh 2, 3, 4, 5 nyawa. Ya, semakin dahsyat kezalimannya. Banyak para residivis yang pulang balik masuk penjara tak jera-jera. Negara kesulitan mengasih makan mereka, beri minum mereka. Ya, kemanusiaan mereka pun dicabut. Di sana mereka bukan dimanusiakan, dihilangkan kemanusiaan mereka, dibuat bagaikan binatang. Ya, belum tentu apa yang dibuat manusia itu baik. Dengan dipenjara semuanya kena. Seorang suami dipenjara, istrinya, anaknya, dan seterusnya kesulitan dalam mencari ekonomi. Ya. Tapi ketika dipotong tangannya selesai, dah pulanglah ke sana. Setelah dibawa ke rumah sakit diperbaiki, ya, tangannya diobati, bekas puntungnya itu, dah pergilah ke berjalan. Adakah orang mau mencuri 2 kali kalau tangannya sudah putus 1? Jawab, tak ada. Tangan kanannya udah putus, mau mencuri berikutnya, ini masih nampak nih putus ini. Mencuri sekali lagi, habis tanganku 2-2. Berhenti total. Hikmah, bijaksana. Ya, maka tak ada sedikit pun syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang menzalimi hamba, menzalimi manusia. Banyak orang berusaha untuk mencari celah dalam Quran, tak dapat, kecuali celah yang mereka paksa-paksakan. Ya, lihatlah bagaimana perempuan dalam Quran dihinakan. Kata tokoh feminis, para gender, ya, wanita tak setara dengan laki-laki. Ya, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin perempuan disetarakan dengan laki-laki. Lihatlah negeri mereka yang porak-poranda. Ya.
Bahkan perempuan hakikatnya menjadi komoditi mereka. Perempuan menjadi sumber kezaliman. Mereka harus bekerja, mereka harus berusaha. Subhanallah. Dampak daripada mereka keluar rumah, perselingkuhan, perzinahan, kebebasan dalam segala hal. Ya, perempuan bisa mencerai suaminya dan seterusnya. Ya. Hanya dalam Islam perempuan dimuliakan. Ya, diletakkan pada tempatnya, ditugaskan pada bagian-bagian dalam. Ya. Perhatikan semua syariatnya. Tak ada satupun yang terdapat pada yang celah aib, karena dia adalah Tuhan yang punya nama As-Salam, yang Maha Selamat daripada segala macam kezaliman. Wa kadzalika ata'uhu salam. Pemberiannya kepada kita, kepada makhluk, kepada semua ciptaannya, salamun min kauni mu'awadatan. Min kauni mu'awadatan. Selamat daripada segala macam bentuk pemberian yang mengharapkan balas. Karena Tuhan tak berharap balas. Yang berharap balas itu siapa? Makhluk. Orang tua, Ustaz, tanpa pamrih menyekolahkan anaknya, ya, menafkahi anaknya, adakah mengharapkan balas? Ada. Minimal apa? Ketaatan, kebaktian. Supaya nanti anak itu ketika dia tua berbakti kepadanya. Tak menzaliminya semena-mena, tak mengantarkannya ke panti jompo. Berbalas semua pemberian makhluk. Ya. Semuanya ada harapannya. Ilmu yang diberikan guru kepada murid-murid ada balasannya, ada. Kadang-kadang niat-niat yang jelek daripada kepentingan duniawi, mendapatkan ketenaran, mendapatkan sanjungan, pujian. Ya. Kadang-kadang walaupun ikhlas sepenuhnya kepada Allah, berharap daripada Allah balasan. Muawadhah, agar dengan ilmu yang disebarkan dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ya, rahmat, ampunan. Ada yang diharapkan. Surga. Allah memberikan kepada kita apa yang diharapkan daripada kita? Tak ada. Jalla fi'ula. Subhanahu wa ta'ala. Akramul akramin. Wa ajwadul ajwadin. Dia adalah Tuhan yang maha mulia dari semua yang mulia. Tuhan yang maha dermawan dari segala yang dermawan. Orang-orang kaya yang dermawan ada diharapkannya? Ada. Apa diharapkannya? Agar ya dia dipuji dan disanjung. Ya. Agar hartanya aman, agar dicintai masyarakat, dicintai manusia. Semuanya ada harapannya. Aw li hajatin ilal mu'ta. Allah tak pernah sedikit pun mengharapkan balas hajat kepada orang yang diberikannya. Wa man'uhu salamun minal bukhli. Ini pun dalam maknanya. Ya, wa man'uhu salamun minal bukhli. Allah tahan kita dari berbagai keinginan. Kadang-kadang ingin rumah, belum dapat-dapat. Ingin istri, belum dapat-dapat. Ingin anak, belum dapat-dapat. Ya. Ingin jabatan, belum dapat. Ingin pekerjaan, ingin orderan tertentu, belum dapat-dapat. Semuanya salamun minal bukhli. Bukan karena Allah bakhil tak memberikan kepada kita. Ya, aku tak kaya-kaya ini. Orang bekerja cepat langsung setahun 2 tahun jadi orang kaya. Aku udah berpuluh-tahun di Batam nih, gini-gini aja hidupku. Salamun ya minal bukhli. Allah selamat daripada sifat kikir. Kenapa Allah kikir kepadaku? Kenapa Allah dermawan kepada si fulan? Ya. Ini pandangan orang-orang yang picik. Apapun ketentuannya, semuanya mengandung keselamatan. Jika diberikannya kepada engkau apa yang melebihi kemampuanmu menerimanya, engkau akan jadi Qarun. Engkau akan jadi Fir'aun. Jabatanmu akan menggiringmu menjadi Haman, menjadi Namrud, dan banyak contoh dalam kehidupan. Orang-orang tenggelam ketika diberikan baginya kenikmatan yang berlebih, tak dapat dia kuasai, tak dapat dia syukuri. Ya. Wa man'uhu salam minal bukhli wa khawfil imlaq. Selamat daripada kebakhilan, takut kemiskinan, karena Allah tak takut miskin. Dia tahan bukan karena dia takut miskin,
Kalau kita menahan uang kita untuk diinfakkan karena kita takut miskin. Ya, berat berinfak. Kenapa? Karena takut miskin. Allah tak pernah takut miskin karena Dia Tuhan Maha Kaya. Kekayaannya subhanallah begitu dahsyatnya. Ya, kata Allah, ya, sekiranya diserahkan urusan memberi rezeki kepada makhluk, niscaya mereka kikir, mereka menahan, ya. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak. Bal ata'uhu ihsanun mahdhun. Segala pemberiannya adalah merupakan bentuk kebaikannya yang murni, tak ada tendensi, tak ada kepentingan. La li mu'awadah wala li hajah. Bukan karena hajatnya dia memberi sesuatu, bukan karena berharap balas. Wa manhu adlun mahdhun. Segala yang dia tahan tak disampaikan kepada, tak diberikan, semuanya adalah keadilan semata yang sempurna. Ya, kadang-kadang ada orang punya anak perempuan, dia mau laki-laki. Kemudian hamil lagi istrinya, mau lagi anak perempuan, lahir lagi laki-laki. Lahir lagi laki-laki, lahir lagi laki-laki. Akhirnya kadang dia ngutuk laki-laki terus atau sebaliknya. Ya, padahal segalanya itu yang terbaik baginya. Adlun. Sekiranya diberikan anak perempuan mungkin dia tak bisa menjaganya, menjadi penyebab dia digiring ke dalam neraka dan seterusnya. Maka banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Wa hikmatun la yashubuhu bukhlun wala ajzun. Apa yang dia beri semuanya dengan keadilan dan hikmah, kebaikan. Apa yang dia tahan pun demikian. Bukan gara-gara bakhil, bukan gara-gara tak mampu, lemah. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wastiwa'uhu wa 'uluwuhu 'ala 'arsyihi salamun min an yakuna muhtajan ila ma yahmiluhu aw yastawi 'alaihi. Ketika Allah menyebutkan dia bersemayam di atas 'arsy-Nya, ya, maka sifat bersemayam itu adalah sifat yang selamat dari segala macam bentuk kebutuhan kepada 'arsy. Kebutuhan agar ada yang membawa 'arsy yang dia bersemayam di atasnya. Allah tak butuh arsy. Allah tak butuh malaikat-malaikat pembawa arsy. Kita tuh makhluk manusia. Lihatlah ketika orang ditandu, ketika tawaf dahulu kala masih ada orang yang ditandu-tandu. Ketika kita masih di sana, ada saja orang yang tawaf tuh ditandu 4 orang, nandu dia. Ya. Orang yang tawaf tuh butuh kepada tandu dan butuh kepada pembawa. Andai kata pembawa itu melepaskan tandu, jatuhlah dia. Ya, Allah itu punya arsy. Allah punya malaikat-malaikat pembawa arsy. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu arsy Tuhanmu dibawa oleh 8 malaikat. Allah bersemayam di atas arsy. Allah sedikit pun tak butuh arsy. Tak butuh pembawa-pembawa arsy. Jadi Ustaz, berarti Allah jatuh. Allah bukan seperti makhluk. Ya. Berarti Allah diliputi oleh arsy. Allah bukan seperti makhluk. Dia maha besar. Ya, langit begitu luasnya. Ya, di bawahnya bumi. Bumi tak hancur dengan langit yang begitu besar. Subhanallah. Dan langit tak butuh kepada bumi. Dan Allah pun demikian. Bahkan walillahil matsul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih sempurna daripada itu. Orang-orang ahlu kalam mengatakan mustahil Tuhan bersemayam, berarti konsekuensinya diliputi arsy. Ya, berarti lebih besar arsy daripada Allah. Kita katakan bumi dan arsy, bumi dan langit. Langit di atas, bumi di bawah. Ya. Bahkan bumi tak mampu meliputi apa? Langit. Ketika kecilnya bumi dibandingkan langit. Ya, dan langit tak butuh kepada bumi. Ya, anggapan mereka Allah sama seperti makhluknya. Ya, jika raja arsy-nya patah, kakinya jatuh sang raja, itu manusia, makhluk. Allah tidak seperti itu. Salam.
Allah selamat daripada segala macam prasangka yang buruk yang ditujukan kepada Allah daripada ahlul kalam yang tersesat. Balil arsyu muhtajun ilaihi, arsy itu yang butuh kepada Allah. Wa hamalatuhu muhtajuna ilaihi, pembawa-pembawa arsy itu yang butuh kepada Allah. Semuanya Allah menggerakkan, Allah menciptakan dan menggerakkan. Fahuwal ghaniyyu 'anil 'arsy, dia Tuhan yang maha kaya, tak butuh kepada arsy. Wa an hamalatihi, tak butuh kepada malaikat pembawa arsy. Wa an kulli ma siwah, dia tak butuh segala sesuatu. Fahuwa istiwa'un wa 'uluwun la yashubu hasrun, maka sifat Allah bersemayam, maha tinggi, la yashubu hasrun, tak pernah dikotori dengan hasrun, tak pernah dikotori dengan makhluk yang meliputinya, yang membatasinya. Berat bagi orang-orang ahlul kalam menerima Allah bersemayam, kata mereka berarti Allah bertempat, diliputi tempat. Sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah bertempat? Itu kata mereka. Mustahil Allah itu bertempat, karena itulah mustahil dia bersemayam di atas arsy. Tapi maknanya menguasai arsy. Kalau dikatakan dia bersemayam di atas arsy, kata-kata di atas menunjukkan jihad. Jihad adalah arah, berarti Tuhan adalah satu arah. Arah adalah makhluk. Bagaimana Tuhan diliputi oleh makhluk? Inilah ucapan siapa? Ahlul kalam. Mutar-mutar mereka. Ya. Berarti Allah butuh kepada arsy lebih besar daripada Allah. Padahal perbandingan langit dan bumi saja dapat menjadi cerminan bahwasanya tak harus yang di atas itu diliputi yang di bawah. Langit tak diliputi bumi. Tak mesti yang di atas itu butuh kepada yang di bawah, sebagaimana langit tak butuh kepada bumi. Allah tak butuh kepada arsy sebagaimana langit tak butuh kepada bumi. Allah tidak diliputi arsy sebagaimana langit tak diliputi bumi. Allah maha besar, tak ada makhluk di atas arsy. Apapun namanya makhluk tak akan mungkin meliputi Allah Jalla wa'ala. Karena Allah makhluknya yang terdekat dengannya tertinggi apa? Arsy. Di atas arsy apa? Tak ada makhluk tempat. Kalau namanya makhluk tak ada di atas arsy makhluk. Makanya Allah selamat daripada diliputi tempat. Inilah maknanya. Uluwun la yashubu hasrun wala hajatun ila arsyin wala ila ghairi. Tak butuh kepada arsy lain-lainnya. Wala ihatatu syai'in bihi subhanahu wa ta'ala, tak ada yang bisa meliputi Allah Jalla wa ala. Bal kana subhanahu wala arsyun wa lam yakun bihajatin ilaihi wa huwal ghaniyyul hamid. Bahkan sebelum arsy ada, Allah telah ada. Subhanallah. Sebelum arsy diciptakan, Allah telah ada. Menunjukkan dia tak butuh kepada arsy. Menciptakan arsy bukan karena kebutuhannya, tapi adalah merupakan bentuk tanda-tanda keagungannya. Yang menciptakan arsy yang begitu besarnya, tentulah lebih besar sang pencipta. Subhanallah. Arsy itu begitu luas. Jangankan arsy, kursinya saja bagikan padang pasir. Langit dan bumi hanyalah lempengan dicampakkan di padang pasir. Itulah langit, itulah bumi. Padang pasir itulah kursi Allah. Perbandingan kursi dengan arsy seperti itu pula. Lempengan logam dicampakkan itu kursi, padang pasir luas itulah arsy. Begitu dahsyatnya arsy. Tentu lebih dahsyat Tuhan pemilik arsy. Dialah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Naam. Bal istiwa'uhu 'ala 'arsyihi, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Wastila'uhu 'ala khalqihi, dia maha tinggi di atas semua makhluknya. Min mujibati mulki, menunjukkan dialah memang pemilik kerajaan. Wa qahri, pemilik kekuasaan. Min ghairi hajatin ila 'arsyin wala ghairihi biwajhin ma, tak butuh kepada arsy dan apapun juga, sedikit juga pun. Itu yang membuat ahlul kalam itu menakwilkan makna bersemayam. Kalau bersemayam di atas arsy berarti dia butuh kepada arsy. Kalau bersemayam berarti dia di atas satu tempat.
Bagaimana kalau Allah belum ciptakan tempat, di manakah dia? Ini semua jeleknya prasangka buruk ahlul kalam. Maka kita katakan Allah salam dari apa yang mereka ucapkan. Ketika dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, menginformasikan tentang Allah, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Hina yabqa ats-tsulutsul akhir, ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Ila samai dunia, turun ke langit dunia. Ya. Maka dalam memahami hadis ini ada sebagian orang tersesat, sebagian musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun berarti dia pindah tempat. Kalau dia turun berarti konsekuensinya langit di atasnya, atau dia di dalam langit. Karena itulah mustahil dia punya sifat turun. Karena dia mentasbih, akhirnya mentaktil, menyerupakan Allah, akhirnya dia tolak sifat turun. Ya. Padahal hakikatnya apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kata beliau, wa nuzuluhu kulla lailatin, setiap malam dia turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Salamun mimma yudaddu uluwahu, selamat daripada segala sesuatu yang menganggap dia tidak lagi yang paling tinggi. Kalau turun menurut kita bangsa manusia, turun berarti dari atas ke bawah, berarti ada yang di atas setelah kita di bawah. Allah itu turun bukan seperti makhluk, berarti ketika turun ke langit dunia berarti di atasnya langit kedua, ketiga, keempat, bukan seperti itu. Selama-lamanya dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tak pernah menyatu dengan makhluk, makhluk pun tak pernah menyatu dengannya. Bukan dia di dalam makhluk, bukan makhluk dalamnya. Jadi bagaimana turunnya Ustaz? Jangan kau tanyakan bagaimana, yang penting maha tinggi selama-lamanya. Yang penting tak akan pernah dia dinaungi oleh makhluknya, diliputi makhluknya, apalagi dalam makhluknya. Wassalamun mimma yudaddu ghinahu wa kamalah, selamat dari segala sesuatu yang dianggap Allah itu berarti butuh kepada sesuatu. Allah maha kaya, tak butuh segala sesuatu. Wassalamun min kulli ma yatawahhamu mu'attilun musyabbihun, selamatlah Allah dari segala yang disangka oleh orang-orang yang menolak sifat-sifatnya atau menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk. Salamun min an yasira tahta syai', dia selamat daripada prasangka manusia bahwasanya dia di bawah sesuatu, mustahil. Jangan dianggap dia turun ke langit dunia berarti dia di bawah langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di bawah arsy. Siapa di atas arsy kalau dia turun? Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau gitu enggak turun, Ustaz. Turun. Yang layak baginya hanya dia yang mengetahui, karena bayanganmu tentang turunnya makhluk. Dan dia bukanlah makhluk. Maka tak perlu kau harus hapus hadis turunnya Allah. Ya, kau terima, kau imani, kau yakini turunnya tak sama dengan makhluk, tak pernah di bawah makhluk, diliputi makhluk. Mahsuran fi syai', selamat dia jika prasangka kita Allah diliputi oleh sesuatu. Fi syai'in ta'ala Allahu rabbuna an kulli ma yudaddu kamalahu ghina. Tuhan kita selamat dari segala sesuatu yang mengurangi kesempurnaannya. Wa sam'uhu wa basaruhu salamun min kulli ma yatakhayyaluhu musyabbihun aw yataqawwaluhu mu'attilun. Sifatnya mendengar, sifatnya melihat, selamat dari segala sesuatu yang dihayalkan oleh orang-orang yang menyerupakannya dengan makhluk, atau orang-orang yang menafikan baginya sifat-sifatnya. Dia maha mendengar, dia maha melihat, yang sempurna bagi Allah Jalla wa'ala. Wa muwalatuhu li awliyaihi, dan dia memberikan wala, loyal, bantuan, pertolongan kepada para wali-walinya. Salamun min an takuna an dhullin, selamat daripada prasangka orang bahwasanya bantuan tersebut dia berikan kepada makhluk
karena bentuk ya kelemahannya. Ya, raja memberikan bantuan kepada menteri-menterinya, kepada orang terdekatnya karena lemahnya raja. Butuh bantuan menteri, butuh bantuan ya panglimanya, butuh bantuan prajuritnya. Ya. Maka dia loyal kepada anak buahnya karena butuh kepada mereka. Andai kata raja tak loyal kepada anak buahnya, tak mencintai mereka, tak memberikan mereka berbagai macam nikmat, dia akan ditinggalkan mereka, mungkin akan digulingkan kekuasaannya. Maka segala macam loyal yang diberikan raja kepada orang-orang di bawahnya bentuk daripada kehinaan karena kelemahan dia. Semua manusia lemah, walaupun paling kuat, paling tinggi, presiden itu paling tinggi, tapi lemah. Kekuasaannya tak mampu tegak sendiri. Ada orang-orang yang mengangkatnya, berjasa kepadanya, yang mendopangnya, menolongnya. Semua yang menolongnya ini dia takuti, dia segani, dia hormati. Ya, tapi Allah tidak seperti presiden, tidak seperti raja-raja. Ya, maka segala macam bentuk bantuannya kepada wali-walinya bukan karena hina. Kama yuwalil makhluk sebagaimana makhluk memberikan loyalnya kepada makhluk karena ada yang diharapkan, karena kelemahannya. Bal hiya muwalatu rahmah wa khairin wa ihsan wa bir. Tapi semuanya merupakan bentuk bantuan karena curahan rahmatnya, karena kebaikannya. Kama qala, sebagaimana Allah mengatakan, qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah segala puja bagi Allah yang tak pernah mengangkat anak. Sebagaimana ungkapan kaum Nasara, mereka harayakan, mereka jadikan haraya kelahiran Tuhan mereka, iyadzan billah. Allah tak pernah mengangkat anak. Walam yakun lahu syarikun. Dia pun tak punya sekutu yang turut besertanya dalam mencipta alam ini, menjaganya. Fil mulki, dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli. Dia tak punya sama sekali hubungan dengan wali-wali yang dia berikan kepada mereka bantuan anugerah gara-gara dia lemah, butuh kepada wali-wali. Tidak. Allah itu punya wali yang dia cintai, yang dia pelihara, yang dia jaga, diberikan bagi mereka karamah, diberikan bagi mereka taufik. Tapi semua pemberian tersebut bukan an-dhullin, bukan karena hina. Wa kadzalika mahabbatuhu li muhibbi. Demikian juga cintanya kepada orang-orang yang mencintainya. Wa auliyaihi, cintanya kepada wali-walinya. Salamun min awalidha mahabbah al-makhluqi lil makhluq. Selamat daripada ya berbagai macam tendensi-tendensi makhluk ketika mencintai makhluk. Makhluk mencintai makhluknya ada tendensi tertentu, ada keinginan, ada hajat. Laki-laki mencintai perempuan karena ada hajatnya kepada perempuan. Perempuan mencintai laki karena hajatnya kepada laki-laki. Semuanya ada hajat, ada kepentingan. Ya, maka kecintaan Allah kepada wali-walinya selamat daripada segala macam bentuk kecintaan makhluk kepada makhluk. Ya, yang ada berharap balas. Min kauniha mahabbatu haja ilaihi, bukan sebagaimana bentuk kecintaan yang ada pada makhluk. Ya, karena makhluk membutuhkan makhluk lainnya, atau tamalluqillah, atau kadang-kadang mencari muka. Sebagian orang mencintai yang lain karena dalam rangka mencari muka. Ya, tamalluqin, karena ingin segala sesuatu yang ada padanya. Allah tak ada yang dibutuhkannya dari makhluk. Atau intifa'in biqurbi, atau sebagian orang mencintai orang lain karena mengambil manfaat kedekatan dia dengan orang tersebut, karena orang itu berpangkat, berkedudukan. Allah tak guna baginya semua itu. Wa salamun mimma yataqawwaluhu al-mu'attilun fiha. Maka Allah selamat daripada segala yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak sifat cintanya. Adakah dalam sifat 20 sifat cinta? Tak ada. Ya, al-Asy'ariyah tak pernah meletakkan sifat cinta bagi sifat Allah. Kenapa? Ini cinta berarti Allah butuh kepada makhluk sebagaimana aku cinta makhluk. Oleh karena itu bukan cinta, mustahil Allah punya sifat cinta. Ya, Asy'ariyah nih.
Allah itu bukan Tuhan yang mencintai. Mustahil dia mencintai. Al-Sunnah mengatakan Allah Tuhan yang memiliki sifat cinta, yang mencintai dan dicinta. Mencintai hamba-hambanya, mencinta hamba-hambanya. Banyak ayat. Makanya mereka tukangi makna ayat. Semua mereka tukangi. Bukan mencintai. Berarti dia punya tendensi kepada makhluk. Maknanya adalah iradatul ihsan. Iradah, ini kehendak berbuat kebaikan. Inilah kerja siapa? Ahlul kalam. Sehingga tak ada sifat cinta. Mustahil Allah punya sifat cinta. Mereka tolak keterangan Allah Jalla wa'ala. Mereka pakai otak mereka. Mereka tolak wahyu. Ya. Wakadzalika ma adhafahu ila nafsihi minal yad. Demikian juga apa yang Allah terangkan, disebutkan kepada dirinya berupa tangan, wal wajhi. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Salamun mimma yatakhayyaluhu musyabbih aw yataqawwalu mu'attil. Selamat daripada apa yang disangkakan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat-sifat Allah. Adakah sifat tangan bagi Allah, bagi kaum ahli kalam? Tak ada. Berarti Allah seperti manusia, ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada leher. Apa beda dengan makhluk? Jadi tangan tak ada, mustahil dia punya tangan. Allahu Akbar. Ini ayat, wahai iblis, mengapakah engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Bukan tangan, tapi kekuasaan. Allahu Akbar. Ya, akhirnya mereka terpaksa menukangi beratus-ratus sifat Allah. Allahu Akbar. Jadi apa makna tangan? Kekuasaan. Kenapa kau tak terima sifat tangan? Berarti seperti makhluk kalau dia bertangan. Berarti maknanya apa? Kekuasaan. Makhluk pun memiliki kekuasaan. Berarti kau samakan juga Allah dengan makhluk. Tak sama lah, akhi. Kekuasaan Allah beda sama kekuasaan makhluk. Bilang juga demikian. Tangan Allah beda dengan tangan Allahu Akbar. Lemahnya ahlul kalam. Mutar-mutar kemana-mana, akhirnya ke situ dia dikejar. Mustahil dia memiliki sifat cinta. Jadi apa maumu? Ini kehendaknya berbuat kebaikan. Kehendak, iradah. Karena mereka menetapkan sifat iradah. Makhluk pun punya kehendak juga berbuat kebaikan. Kau samakan dengan Tuhan. Bedalah kehendak makhluk dengan kehendak Tuhan. Kau katakan juga beda antara cinta makhluk dengan cinta. Udah kalau kalam ini mutar-mutar. Memang layak diputar kepalanya nih. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menutup penjelasan tentang nama Allah As-Salam ini dengan penjelasan yang sempurna dengan perkataannya fata'ammal kaifa tadammana ismuhu salam kullama nuzziha anhu tabaraka ta'ala. Perhatikanlah bagaimana nama Allah As-Salam mencakup segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala kekurangan tersebut. Wa kam mimman hafidha hadzal isma. Alangkah banyaknya orang yang menghafalkan nama As-Salam ini, mengucapkannya, ya, apalagi lepas salat, Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Banyak yang mengucapkan nama Allah As-Salam ini, tapi dia la yadri, tak mengetahui ma tadammanahu min hadhil asrar wal ma'ani. Tidak mengetahui betapa banyaknya kandungan-kandungan makna yang terdapat dalam nama ini. Alangkah banyaknya rahasia-rahasia yang tersimpan di balik nama As-Salam ini. Wa min dalaili hadzal ismi, di antara makna yang terkandung dalam nama ini, annahu tabaraka ta'ala dzus salam. Dialah Allah pemilik mutlak segala macam bentuk keselamatan. Ay al-musallimu ala ibadih, maka dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya. Fahuwa al-musallimu ala rusulihi wa anbiyaih. Dia yang menyelamatkan para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, alaihim salatullahi wa salamuh.
liimanihim wa kamali ubudiyatihim, karena sempurnanya iman mereka, sempurnanya penghambaan mereka kepada Allah, wa qiyamihim bil balaghil mubin, karena mereka telah sempurna menyampaikan. Dari nama Allah Salam, dialah Tuhan Allah yang menyelamatkan para nabinya dan utusannya dari segala macam celaan dan dari segala macam bentuk kekurangan dalam menyampaikan risalah, dari segala macam bentuk kesempurnaan mereka dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qulil hamdulillah, katakan segala puji milik Allah, wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, dan keselamatanlah, salam sejahteralah kepada para hamba-hambanya yang terpilih. Para nabi selamat daripada kekurangan dalam menyampaikan risalah, selamat daripada aib dan celah dalam menyampaikan risalah. Perkataan mereka selamat daripada kedustaan dan kebohongan. Apa yang mereka sampaikan telah sempurna utuh, tak pernah ada yang kurang, tak pernah ada yang salah, tak pernah ada yang dalamnya kebohongan. Mereka selamat daripada segala macam hal-hal semacam ini. Sebagai pengingkaran terhadap berbagai macam orang yang mengatakan bahwasanya risalah para nabi itu kurang, maka mereka harus tambah-tambah dengan berbagai macam bentuk bid'ah. Bermunculanlah berbagai macam bid'ah, seolah-olah para rasul tak sempurna menyampaikan risalah. Mereka ada dalam agama berbagai macam perkara yang tak ada. Maka dikatakan salamun ala ibadihi alladzina istafa, salam sejahteralah kepada para hamba-hambanya yang terpilih dari kekurangan menyampaikan risalah, penyimpangan dalam menyampaikan misi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, tak ada yang kurang, sebagaimana yang diklaim oleh Ahlul Kalam. Para rasul tak sempurna menjelaskan sifat-sifat Allah, tak paham mengenai sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kita katakan salamun ala ibadihi alladzina istafa, keselamatanlah, salam sejahteralah atas semua hamba-hambanya yang telah Dia pilih. Qala ta'ala, Allah berfirman, salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahteralah atas Nuh dari segala macam bentuk kekurangan dalam menyampaikan dakwah, kesalahan, kekhilafan. Dia telah sempurna. Ya, beratus tahun berdakwah dengan kesabaran. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahteralah atas Nuh di alam semesta. Dia juga yang mengatakan salamun ala Ibrahim, salam sejahteralah atas Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, salam sejahtera atas Musa dan Harun. Salamun ala Ilyasin, salam sejahtera atas Nabi Ilyasin. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wal musallimu ala ibadihi wa awliyaihi fi jannatin na'im, buah daripada selamatnya risalah para rasul daripada kekurangan, penyimpangan, kedustaan, dan telah sampai dengan benar kepada para wali-wali Allah, para pengikut Rasul, orang-orang beriman. Dan efek daripada mereka mengikuti risalah tersebut, maka mereka juga akan diberikan oleh Allah keselamatan, kesejahteraan kelak di surga atas sebuah apa yang mereka lakukan terhadap risalah-risalah yang datang kepada mereka. Tatkala mereka imani semua Rasul yang datang, mereka benarkan dan mereka ikuti, tak mereka tambah ajaran mereka, tak mereka kurangi. Mereka tunduk kepada setiap apapun pesan Rasul, maka keselamatanlah bagi mereka kelak, ya, di hari akhirat. Di dunia selamat daripada penyimpangan, daripada berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Di akhirat selamat dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah kelak ucapan yang mereka akan terima di hari kiamat. Ucapan terindah daripada Allah, salamun qaulan min rabbir rahim, salam sejahtera, ucapan yang terlahir daripada Tuhan yang maha mulia.
Jika dah presiden saja mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, selamat akhi, selamat saudaraku. Betapa senangnya orang diucapkan selamat oleh sang presidennya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kata Allah, ya, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Penghormatan mereka pada hari itu, di hari kiamat, adalah ucapan salam. Salam dari Allah. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Tuhan yang kita rindui, Tuhan yang kita puja, yang kita sembah, yang sekarang tak mampu dan tak kuasa kita melihatnya, tak kuasa pula mendengar perkataannya karena lemahnya jiwa kita, lemahnya diri kita. Tidak sebagaimana para rasul. Di hari nanti Allah akan buat tubuh kita menjadi kuat, indera kita menjadi kuat untuk mendengar perkataannya, melihat wajahnya. Ketika itulah tak ada nikmat lebih besar daripada berjumpa dengannya, yang dia mengatakan kepada kita, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam sejahteralah atas kalian, perkataan daripada Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar. Ini yang kita tunggu-tunggu, dan kita bersabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam ujian dan cobaan di dunia ini, kita sabar-sabarkan diri kita untuk tetap taat, tak bermaksiat. Kalau tergelincir bermaksiat, kita sabarkan diri kita untuk segera tobat, kembali kepadanya, karena kita ingin mendengarkan perkataannya yang mengatakan kepada ahli surga, salamun qaulan min rabbir rahim. Adapun untuk orang-orang kafir, Allah akan mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian dari orang-orang beriman, wahai para pendosa. Ya dan billah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Karena itulah kita sabar-sabarkan dalam hidup kita di dunia ini, agar tak melanggar. Ya. Kata Allah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan bagi mereka di hari itu adalah ucapan salam. Dan Allah siapkan bagi mereka ganjaran yang agung, ganjaran yang mulia. Allah berfirman, khalidina fiha bi'idzni rabbihim. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan bagi mereka pada hari itu adalah ucapan salam dari Tuhan mereka. Dalam satu negeri yang disebut dengan nama Darussalam. Surga itu namanya apa? Darussalam. Negeri yang penuh dengan keselamatan daripada segala macam kekurangan. Selamat daripada cela dan aib. Selamat daripada segala macam bentuk keirian, kedengkian, kekufuran, kesyirikan. Dari omongan yang sia-sia. Dunia inilah tempat kita bersabar mendengar omongan sia-sia tentang Allah, yang mengatakan dia beranak, dia berbini. Sabar menghadapi berbagai macam ucapan ahlul kalam yang menafikan, menolak sifat-sifatnya, yang mengatakan dia tak bersemayam, tak turun, tak datang, tak punya wajah, tak punya tangan, tak punya. Akhirnya Tuhan yang tak ada. Kita sabar. Ya. Sabar menghadapi syubhat mereka, agar kita kelak berjumpa di hari kiamat dengan Allah Jalla wa'ala dalam negeri yang penuh selamat daripada segala macam bentuk kedustaan, kecurangan. Dunia ini penuh dengan kedustaan, kecurangan. Bersabar-sabarlah kita dengannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, salamun qaulan min rabbir rahim. Keselamatanlah ucapan dari Tuhan yang Maha Pemurah, yang disampaikan kepada mereka di hari kiamat. Ya. Maka sabarlah kita dalam dunia ini. Dunia ini darul bala, negeri penuh ujian, cobaan, darun nasab. Negeri yang penuh dengan keletihan. Bersiap-siaplah letih. Ya, tak mengapa letih sesaat, agar dapat istirahat selama-lamanya, daripada kita tak pernah berletih-letih di dunia ini, ikuti hawa nafsu, ikuti syahwat,
akhirnya letih selama-lamanya di akhirat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah buah daripada kesabaran kita di dunia. Berkata Syekh Abdul Razak, wa ja'ala tabaraka wa ta'ala jannatahu darussalam. Allah jadikanlah surganya kelak sebagai kampung yang penuh dengan keselamatan. Li'ibadihi, keselamatan bagi hamba-hambanya. Minal mauti, selamatlah mereka dari kematian. Ya, karena kematian itu pemutus segala macam kenikmatan. Mati itu hanya sekali saja kita di dunia ini. Tak ada mati dua kali di dunia ini, sekali saja. Ya. Nanti di akhirat tak ada lagi kematian. Subhanallah. Maka selamatlah hamba-hambanya yang beriman daripada kematian yang memutuskan segala kenikmatan. Di dunia ini segala kenikmatan putus dengan mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus segala macam kenikmatan, kematian. Itu di dunia. Nikmat jabatan diputus dengan kematian, nikmat kekayaan diputus dengan kematian, nikmat keluarga, istri, anak, handai tolan, sanak saudara, semuanya diputus dengan kematian. Ya, di dunia ini. Nanti di akhirat selamat manusia daripada kematian, kekal selama-lamanya. Wal asqam, selamatlah mereka di negeri tersebut, darussalam, surga yang penuh selamat dari segala macam bentuk penyakit. Sabar-sabarlah kita yang menderita penyakit hanya di dunia sebagai ujian. Kena flu, batuk-batuk, demam, dari yang ringan-ringan, berbagai penyakit. Banyak orang segala macam diminum supaya tak sakit, tapi penyakit tetap datang dari kepadanya. Ya, banyak orang beranggapan olahraga itu adalah jalan untuk selamat. Banyak olahragawan yang mati tiba-tiba. Ya, pemain bola mati tiba-tiba, pegulat mati tiba-tiba. Orang berlari daripada kematian dengan segala macam cara, kematian mengikutinya dari belakang. Subhanallah. Karena memang negeri ini negeri yang tak selamat daripada kematian, negeri yang tak selamat daripada penyakit. Kadang semua dihindari agar panjang hidupnya. Tak makan ini, tak makan itu, semua tak dimakan, mati juga dia. Ya, ketat sekali sehingga semua tak dimakan. Sentuh sayur jangan, ikan jangan, bahaya, daging jangan, garam jangan, gula jangan. Tujuannya apa? Supaya sehat, mati juga. Dokter-dokter aja mati. Mana dokter Mubin? Memang negeri ini tak selamat. Mau selamat di sana dari penyakit. Maka sabar-sabarlah tatkala kita menderita penyakit. Dan banyak kita melihat orang-orang sekitar kita diuji Allah dengan penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam nama penyakitnya. Sabar sajalah kita. Sekiranya datang kepada kita, la qaddarallah, sabar. Separah apapun dia, hanya di dunia kita dapatkan. Lepas itu selamat. Salamun, selamat daripada kematian, selamat daripada penyakit. Wal ahzan, Darussalam tu negeri yang penuh selamat. Surga tu selamat daripada segala macam bentuk kesedihan. Jadi kalau kita bersedih, ingatlah kesedihan itu tak panjang, hanya di dunia ini saja. Lepas dari dunia ini, orang beriman selesai kesedihannya. Maka tak usah terlampau galau dengan kesedihan, tak usah ambil hati. Katakan, tak lamanya ku sedih nih. Ya, bangkrut usahaku, lari istriku, membangkang anak-anakku. Setelah semua upaya kita kerahkan maksimal, tetap ketentuan Allah demikian. Katakan, wahai kesedihan, kau tak lama, sebentar
yang sekarang usianya 40 tahun, paling kuat berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Hendra jago deh hitung-hitungan. 23 tahun, 30 tahun, yang umurnya udah 50 tahun, berapa tahun lagi? 13 tahun, 17 tahun. Kalau disampaikan ke usia 60-70. Kalau enggak, datang kita ke kuburan, kita lihat banyak yang mati-mati muda. Subhanallah. Artinya apa? Memang negeri-negeri penuh kesedihan, penuh penyakit, penderitaan. Sabar-sabar kita menghadapinya. Wal alam, wal humum. Negeri penuh dengan berbagai macam bentuk penderitaan. Dikatai orang, diribah, digunjing, dicela, diupat, ya, ahlam, disebarkan fitnah tentangnya. Wal humum, negeri penuh dengan kegalauan dunia ini. Surga nanti selamat daripada kegalauan. Al humum, ya, kegalauan yang akan datang. Di dunia ini kita galau menatap masa depan. Membuat usaha ini takut, nanti jangan-jangan bangkrut. Mau buat itu takut dengan masa depannya. Namanya humum, itu di dunia. Di sana tak ada namanya humum dan ahzan. Tak ada kesedihan, tak ada kegalauan. Ya, wa ghairu dzalika minal afat, dan berbagai macam celaan lainnya tak ada di sana. Makan makanan di dunia ini terputus. Kadang-kadang makanan tak terputus, banyak banjir, tapi memang tak bisa dimakan. Kenapa? Penyakit yang menghalangi dia. Banjir durian, tengoinya aja durian tuh. Ya. Kadang-kadang pingin durian, tapi tak ada durian. Di akhirat sana tak berkeputusan. Makanan yang kita inginkan, ukuluha daimun. Makanannya kekal. Kadang kita pingin kolak cendol, tak ada benda tuh. Ya. Kadang-kadang kue-kue di kampung dulu kita ingin, rindu, tak ada. Ya. Subhanallah. Di akhirat sana ukuluha daimun wa dhilluha. Dhilluha, naungan yang penuh dengan kesegaran, ya. Selama-lamanya tak pernah meninggalkan kita. Segala-galanya selama-lamanya kita dalam naungan yang penuh dengan kenikmatan. Di rumah pakai AC, dingin, kedinginan pula. Bangun pagi-pagi flu, kayak anak ini. Tak pakai AC panas, ya. Di sana stabil, ya, negeri akhirat. Di dunia ini sehebat apapun kita, tak mungkin dunia ini kita kasih AC semuanya. Di mobil ada AC mungkin, di kamar ya, di rumah ya, di kantor ya. Jalan keluar, ya, tak selalu di bawah naungan. Di negeri akhirat senantiasa di bawah naungan. Wa dhilluha, ya. Allahu Akbar. Satu pohon di surga saja kita bahas kemarin dalam Mukhtasar Sahih Bukhari. Kuda cepat selama 100 tahun berjalan di bawahnya, tak lewat-lewat dari naungannya. Entah pohon apa namanya, begitu besar. Subhanallah. Qala ta'ala lahum darus salami 'inda rabbihim, bagi mereka disiapkan negeri yang penuh keselamatan di sisi Tuhan mereka. Selamat daripada segala macam penderitaan. Selamat. Di dunia ada saja berbagai macam halangan untuk mendapat kenikmatan. Ada halangan. Di akhirat selesai. Selamat dari repetan istri di dunia. Di surga tak ada istri yang merepet. Sabar-sabar yang istri tukang merepet. Selamat daripada kegalauan dalam berpoligami. Tenang. Antum yang tak bisa berpoligami, tenang aja, santai. Nanti di negeri akhirat selamat daripada segala macam bentuk, ya, masalah-masalah dalam berpoligami. Tak ada madu yang ingin menjadi racun bagi madu lainnya. Tenang semuanya. Karena dia negeri darus salam.
Mana Ustaz Ferry? Setuju ya? Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Dialah Allah yang menyuruh hamba-hambanya kepada negeri yang penuh keselamatan, surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera bergegas kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Bergegas, berlomba, bersegera ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Disuruh kita bersegera, bergegas. Jangan berlama-lama tobat. Jangan berlama-lama beramal. Ingat kebaikan, langsung kerjakan. Yang menjadi penghalang orang itu adalah banyak menunda kebaikan. Nabi tak pernah mau tunda. Satu kali Nabi sholat asar, kalau tak khilaf, baru selesai sholat, baru sebentar menghadap kepada jamaah, seketika dia langsung berlari keluar. Dia tarik-tarik bajunya, ya jurru ridah. Para sahabat kaget, ada apa gerangan? Rupanya dia lupa ada emas yang harus dibagikan. Ya. Maka seketika dia pulang untuk membagikannya. Khawatir dia berlama-lama menyimpan ya hak milik orang, harta zakat kaum muslimin tak disalurkan, seketika dia salurkan, seketika dia bagikan. Ya, kalau kita ingin negeri yang penuh keselamatan, bergegaslah ke sana. Jika ada kebaikan, kerjakan. Jangan tunda-tunda. Mau ngaji, langsung ngaji. Yang katakan, insya Allah masih ada besok, masih ada lusa, masih ada tahun depan. Jangan katakan demikian. Mau bersedekah, terus bersedekah. Jangan tunda-tunda. Mau menyambung silaturahmi, terus sambung silaturahmi. Apapun teringat kebaikan, langsung kerjakan. Ya, agar jangan datang penghalang. Laki-laki mau menikah, yang lajang mau menikah, terus menikah. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu 2021, Ustaz. Cepat terus. Ya. Karena kalau ditunda-tunda kebaikan, datang berbagai macam halangan, rintangan, tak jadi akhirnya. Yang sudah punya uang mau umroh, umroh terus. Sudah punya uang mau haji, haji terus. Segala kebaikan kau ingat, langsung kerjakan. Karena kau tak tahu ya kapan kematian datang merenggut nyawamu, sehingga kau terhalang daripada kebaikan. Kemudian kita pun tak tahu dari kebaikan yang banyak ini mana yang Allah terima, kita tak tahu. Maka terus berbuat. Jangan-jangan uang yang tak seberapa, yang tak ada orang tahu, yang 5.000, 50.000 kita masukkan, 500.000, itu yang menyelamatkan kita daripada 5 miliar yang kita infakkan. Kita tak tahu. Terus beramal, berbuat. Entah mana salat sunnah yang Allah terima, kita tak tahu. Entah mana menimba ilmu kita yang ikhlas, jujur kepada Allah yang Allah terima pahalanya, kita tak tahu. Terus buat. Jangan tunda-tunda. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa ja'ala tabaraka ta'ala ifsha'a hadzal ismi fid dunya sababan lidukhuli daris salami fil akhirah. Allah menjadikan salam yang kita ucapkan, kita sebarkan di dunia dengan ucapan assalamu alaikum wa alaikumussalam. Ucapan salam yang kita selalu suarakan di dunia ini, Allah jadikan sebagai sebab untuk masuk negeri yang penuh keselamatan tersebut. Apa makna assalamualaikum? Pertama, assalamualaikum, doa kita kepada Allah agar Allah menyelamatkan orang tersebut. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu selama-lamanya, selalu daripada Allah Tuhan yang Maha Selamat. Assalamualaikum ya minallahis salam, semoga keselamatan selalu dicurahkan kepada kalian daripada Allah Tuhan yang Maha Selamat. Ya, akhirnya dengan doa ini, doa kemana-mana agar diselamatkan orang tersebut. Tentunya selamat yang paling dahsyat adalah selamat daripada syubhat, selamat daripada syahwat. Ini induk daripada segala macam bentuk keselamatan. Jadi ucapan salam bukan sekedar ucapan. Dalam yang terkandung doa, semoga engkau diselamatkan Allah dari syubhat, dari syahwat, dari mara bahaya. Itulah makna pertama assalam. Ya, ketika kita mengucapkan salamun alaikum, assalamualaikum.
Makna yang kedua, Assalamualaikum, bahwasanya kita mengikrarkan engkau ini selamat daripada kejahatanku, tipu dayaku, gangguanku, kezalimanku. Engkau selamat. Maka orang mukmin ketika berjumpa Assalamualaikum, mereka saling tersenyum, berjabatan tangan, seolah-olah kita katakan engkau aman, tak aku tipu, selamat daripada aku. Ya, itu maknanya. Tatkala kita ucapkan kepada saudara Assalamualaikum dan dia menjawab Waalaikumsalam, engkau pun selamat daripada tipuku. Kita tidak saling menipu, tak saling zalim menzalimi, tak saling musuh memusuhi. Rahasianya tersebarlah keselamatan, tersebarlah kecintaan. Orang kita cinta tak akan mungkin kita khianati, tak mungkin kita tipu, tak mungkin kita zalimi. Subhanallah. Inilah makna assalam yang diucapkan dalam ucapan-ucapan salam. Dan maka ucapan salam yang kita sebarkan ini merupakan sebab kita masuk ke negeri yang assalam pula, Darussalam, surga yang penuh dengan keselamatan. Berkata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tak pernah kalian tuh masuk surga sampai kalian beriman. Allah haramkan bagi orang kafir surga. Sehebat apapun pangkat jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, kecantikannya, tak mungkin dia masuk surga. Allah haramkan bagi orang-orang kafir surga. Surga hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tak mungkin kalian memiliki iman yang utuh, yang sempurna, sampai kan mampu saling mencintai satu sama lain. Ya. Jadi iman itu akan dicapai kesempurnaannya ketika kita saling mencintai satu sama lain di antara kita karena Allah. Dikatakan 3 perkara yang akan dapati seorang dengan kenikmatan iman. Di antaranya adalah ketika dia mampu mencintai saudaranya. Ya. Maka mencintai saudara itu bagian daripada perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah beriman salah seorang dengan sempurna dan utuh sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kuberitahukan satu perkara, jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai sesama kalian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tentukan negeri yang penuh keselamatan itu, sebabnya masuk ke sana dengan banyak-banyak mengucapkan salam antar sesama mukmin. Karena mengucapkan salam ini akan menyempurnakan iman. Menyempurnakan ini membuat orang masuk ke dalam surga. Apakah kalian mau kutunjukkan dengan suatu perkara jika kalian lakukan, kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah antara kalian salam. Di antara ciri-ciri hari kiamat ketika salam ini tidak lagi diucapkan kecuali kepada orang-orang yang dikenal saja. Kecuali kepada orang-orang yang dikenal, kecuali kepada kelompoknya, sektinya. Di luar sektinya tak ada salam. Yang ada merengut, yang ada mukanya masam. Ini ciri-ciri hari kiamat. Padahal semua orang mukmin, semua orang Islam layak untuk diucapkan baginya salam.